Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang menanamkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia serta tidak melenceng dari siapa yang diharapkan. Terkadang proses penanaman moral bukan hanya melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan saja, melainkan juga terkadang motivasi dari guru dan juga paling utama adalah dorongan dari orang tua. Proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat melatih siswa berpikir kritis dan mempelajari pendidikan bertindak demokratis sesuai dengan moral, etika, ketimuran yang baik. Melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan dapat menumbuhkan apresiasi siswa sebagai calon pemimpin bangsa. Di sini saya akan mencantumkan beberapa karakteristik pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu pengelolaan kelas harus didasarkan dengan penggunaan silabus dan RPP pada saat pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diadopsi dari sekolah reguler serta cara mengkondisikan siswa sebelum pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kedua, alat bantu pembelajaran yang mencakup media pembelajaran dan metode pembelajaran harus menggunakan pembelajaran yang secara nyata dan juga harus memanfaatkan media yang ada. Yang ketiga yaitu sumber pembelajaran yang harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Yang keempat, interaksi dalam umpan balik materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan juga sangat baik, meskipun harus dirangsang dengan pertanyaan yang membuat mereka merasa tertarik hingga siswa dengan senang hati melibatkan diri dalam mengikuti pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang kelima, hasil belajar tersebut menjadi tolak ukur sejauh mana siswa memahami pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan oleh guru. Dalam karakteristik PPKN memuat konsep dalam materi pembelajaran PPKN di MISD. Konsep adalah suatu kata yang bersifat abstrak dan dapat digunakan untuk mengelompokkan ide, benda, atau peristiwa. Setiap konsep memiliki nama, contoh positif, contoh negatif, dan cirinya. Contoh konsep tentang HAM, demokrasi, globalisasi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, muatan nilai dan materi pembelajaran PPKN di MISD. Nilai Pancasila yang digali dari bumi Indonesia ini sendiri merupakan pandangan hidup atau panutan bangsa Indonesia, kemudian ditingkatkan kembali menjadi dasar negara yang secara yuridis formal ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah Indonesia merdeka. Secara fisik, nilai Pancasila telah tercermin dalam norma seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan, serta norma hukum. Yang ketiga yaitu muatan norma dalam materi pembelajaran PPKN di MISD. Jika norma dipahami sebagai standar perilaku manusia yang dapat dijadikan menjustifikasi suatu perilaku manusia itu benar atau salah, dalam realitas kehidupan sehari-hari terdapat paling tidak lima norma. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma hukum. Yang ketiga, norma moral atau susila. Yang keempat, norma kebiasaan. Dan yang kelima, norma kesopanan. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.